Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Thumma qala aidan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika humul amnun wa humul muhtadun. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua limpahan nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang besar, nikmat yang banyak, nikmat yang luas, yang semua itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku hamba yang senantiasa untuk selalu beramal, bertawakal dan menghabahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selaku hamba yang senantiasa berusaha mendakwahkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita panjatkan dan kita majukan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa terlimpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mukjizatnya Al-Quran, yang akhlaknya Al-Quran, yang berdakwah dengan Al-Quran, berhujjah terhadap orang musyrik dan orang kafir dengan Al-Quran, dan juga berjihad dengan Al-Quran. Salam sejahtera kepada seluruh keluarga, sahabat-sahabat, seluruh pengikut dari istiqomah di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istiqomah menjalankan sunnah Nabi dan istiqomah berusaha menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian kita, dan sifatnya amaliyah ataupun sifatnya syariat atau hukumnya. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini adalah malam perdana bagi kami untuk menyampaikan taklim di hadapan para jamaah. Sedikit kesulitan mencari tema, karena hampir semua tema sudah disampaikan di sini, sudah dibahas di sini oleh para asatidz, termasuk fikih. Rencana saya ingin menyampaikan tentang masalah fikih kurban, tapi sudah didahului kalah start sama para ustaz. Jadi tetap saya mengambil ibrah atau bercermin dari kisah Nabi Muhammad SAW. Cuma hanya saja saya ingin menyampaikan dari pintu yang berbeda, pintu gerbang yang berbeda. Para ustaz yang telah menyampaikan dari sudut pandang fikih atau hukum, tetapi kalau saya hari ini ingin menyampaikan dari sudut pandang akidah, masalah konsep keimanan. Jadi jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ini adalah masalah tauhid. Karena problemnya sama. Problemnya yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW itu sama dengan Nabi sebelumnya dan Nabi sesudahnya, yaitu ada hak Allah yang dilanggar oleh kaum. Jadi ada hak Allah yang dilanggar oleh kaum, yaitu menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Pada awal dalam penciptaan atau Nabi Adam AS sampai Nabi selanjutnya, itu mereka tentang konsep untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh amalannya, ibadahnya ditujukan kepada Allah. Tetapi pada saat Nabi Nuh AS terjadi penyimpangan-penyimpangan banyak dilakukan oleh kaumnya. Penyimpangan dalam bentuk adalah mereka melakukan penyembahan-penyembahan kepada selain Allah, yaitu menyembah. Pada awalnya adalah mereka memutuskan ulama-ulama
netralitas, al-ghulu yang berujung kepada penyembahan terhadap wali-wali Allah yang sudah meninggal. Allah abadikan dalam surat Nuh, la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddaw wa la suwa'u wa la yaghutha wa yauqa wa nasr. Jadi mereka menyembah Nasr, Suwa, Yaghus, Nasr dan lain sebagainya. Ada 6 orang wali. Jadi mereka berangkat dari situ, dari penyimpangan, lalu Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam agar kaumnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna arsalna Nuhan ila qaumi ya qaumi an i'budullah wattaquhu wa yaghfir lakum dzunubakum. Dalam surat Nuh ayat pertama. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh agar kaumnya itu kembali menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja lebih banyak penolakan yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh. Lebih banyak penolakan yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh, yang akhirnya Allah memberikan azab dalam bentuk banjir bandang, termasuk istri dan anaknya. Sehingga mendapatkan azab dari Allah. Dan sedikit yang bisa ambil kesimpulan dari Allah Subhanahu wa taala sedikit agak belok. Ternyata orang yang dekat dengan Nabi, apakah anak atau istri, itu tidak menjamin dia akan selalu berada di atas petunjuk Allah. Tidak ada yang bisa menjamin. Termasuk ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Azar. Dia menyembah asnaman. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara dikatakan, kata Allah, wa qala ya bihi Azar wa qaumi. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya dan kaumnya, berkata, "Fahalim tamasilu antum laha ajib." Kata Nabi Ibrahim kepada bapaknya, "Inikah yang kalian jadikan sesembahan oleh kalian, patung-patung oleh kalian, sehingga kalian menyembahnya?" Jadi sama, padahal orang berkata dengan Nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahnya Azar, yang mengatakan Azar itu adalah pamannya. Ada riwayat yang mengatakan paman, jadi kalau dalam bahasa Arab paman itu merupakan yang ayah. Jadi dia berkata dengan Nabi, tetapi hidayah tidak ada pada dirinya. Jadi tidak menjamin orang yang terdekat dengan Nabi, apalagi dengan ulama, itu bahwasanya dia senantiasa berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan Allah Subhanahu wa taala, seseorang terus sampai kepada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ada hak Allah yang dilanggar. Apakah Allah yang dilanggar itu adalah menyembah Allah sebagai Tuhan satu-satunya yang sembah dan tidak menyebutkan Allah. Tidak menyebutkan Allah. Sahabat Al-Jaban itu pernah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Tanya, "Ya Muaz, atadri apa Ta'ala ibadah?" Wahai Muaz, tahukah engkau apakah hak Allah terhadap hamba-hambanya? Wahakul ibadah Allah dan hak hamba-hamba atas Allah. Dijawab oleh sahabat Muaz bin Jabal, dikatakan, Allah wa Rasulullah alam, Allah wa Rasulullah alam. Allah dan Rasulnya lah yang paling tahu atas hak-hak Allah dan hak-hak hambanya. Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, hak Allah adalah engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hak Allah. Artinya kita selaku hamba wajib kita menyembah Allah dan tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini hak Allah yang paling utama dan yang paling penting. Inilah yang dilanggar oleh kaum-kaum para nabi. Sehingga setiap nabi perintah Allah Subhanahu wa taala sama perintahnya. Ya qaumi ibudullah wa la ilaha illa huwa. Semua nabi sama. Wahai kaum, sembahlah Allah dan tiada Tuhan selain Dia. Perintahnya sama, mulai dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agar menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah adalah hak Allah. Jadi inilah jangan mati Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kita memahami tentang tauhid. Pentingnya kita memahami tentang tauhid. Tauhid itu adalah sebagai rukun Islam. Sebagai rukun Islam tauhidnya Islam. Tidak ada Islam tanpa tauhid. Jadi tidak ada Islam tanpa tauhid.
Jadi kalau ada orang seorang Islam yang mengaku Islam, tapi dia tidak bertauhid, maka sesungguhnya dia belum Islam, belum seorang mukmin, tetapi masih kufur. Jadi masih kufur. Jadi Islam itu inti ajaran agama adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan nanti Allah Subhanahu wa taala, tatkala ada seorang Islam yang mengaku seorang muslim, tetapi dia tidak bertauhid, maka sesungguhnya dia berada dalam posisi belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekarang ada istilah Islam tapi sekuler. Dia Islam, mengaku Islam, tapi liberal. Dia mengaku Islam, tapi pluralis. Ya, kenapa? Karena dia tidak menjadikan tauhid sebagai bagian dari Islam. Karena tidak menjadikan tauhid sebagai daripada Islam. Padahal itu adalah intinya. Inti ajaran agama adalah tauhid. Bukan hukum itu awal, tetapi adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada seorang mengaku saya seorang muslim, tapi dia tidak mengetahui Allah Subhanahu wa taala, dia bersikap sekuler, maka terjadi pemisahan antara jiwa dan antara agama dengan dunia. Jangan mati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bagian daripada kekufuran. Kemusyrikan dahulu berbeda dengan sekarang. Kalau dahulu mungkin memang menyembah berhala, menyembah batu, tetapi kemusyrikan sekarang berbeda dalam bentuk ideologi, dalam bentuk pemikiran. Maka jangan Allah Subhanahu wa taala kita perlu pemahaman tentang tauhid. Keliru kita memahami tauhid, keliru juga kita memahami dalam berfikir, keliru kita pula dalam beramal. Contoh sedikit saja, jangan mati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka turunannya adalah dia akan ragu kepada Al-Quran. Dia akan ragu kepada Al-Quran. Dan juga dia akan ragu bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan, para nabi adalah utusan. Sebab awalnya kita ragu terhadap tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ujungnya dia akan berakhir kepada ragu kepada Al-Quran dan ragu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah mati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya tauhid. Jadi berbagai persoalan-persoalan yang kita alami sekarang itu karena tauhid kita lemah, akidah kita lemah, tauhid akidah. Istilah tauhid akidah kita lemah. Tentang Allah kita lemah. Tentang Al-Quran kita lemah. Tentang segalanya, tentang masa kehidupan kita semua lemah. Sehingga berutang kepada hal-hal yang lainnya membuat kita menjadi lemah segala-galanya. Jamaah mati Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita belajar tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah mati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita belajar tauhid itu penting? Kedua adalah sebagai identitas jangan mati Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim itu tidak cukup dia mengaku saya adalah seorang muslim, tetapi tauhidnya lemah. Sebagaimana disebutkan tadi, seorang muslim tapi dia liberal, seorang muslim tapi dia sekuler, seorang muslim tapi dia pluralis. Maksudnya begini, dia seorang muslim tapi dia pluralis, menganggap semua agama itu adalah sama. Saya seorang muslim, jadi semua agama dagamnya adalah sama. Semua agama dagamnya adalah benar. Semua agama adalah sesuatu yang sebenarnya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini karena kelemahan dalam tauhid, memahami tauhid jangan mati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terjadi seperti itu. Kalau seseorang tauhidnya lemah dan mengakui bahwa semua agama sama, maka dia telah murtad sebenarnya, telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengaku semua agama sama. Dalam Islam tidak dan dalam Islam sesungguhnya agama yang dari Allah Subhanahu wa taala adalah cuma Islam. Tetapi kalau dia mengaku semua agama adalah sama, itu sama saja dia mengatakan bahwasanya Tuhan selain Allah itu ada juga. Tuhan selain Allah itu ada juga dan berhak juga untuk disembah.
dan berhak juga untuk disembah. Padahal Tuhan agama lain berbeda dengan Tuhan kita. Tuhan kita adalah Allah. Tuhan agama lain bisa jadi adalah sesuatu yang sebenarnya tidak pantas untuk dituhankan, tidak pantas untuk dituhankan dan tidak layak untuk dituhankan. Ini berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali kepada kalimat tauhid la ilaha illallah. Bicara tentang Tuhan, tauhid tadi adalah kita kembali kepada konsep la ilaha illallah. Ilah itu adalah Tuhan, Allah juga Tuhan. Jadi la ilaha illallah itu Tuhan, Allah juga Tuhan. Cuma ilah ini masih umum. Artinya ternyata ilah ini adalah banyak agama. Ada Tuhan-Tuhan lain. Maka ada kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Innallah huwal isbatat" atau isbatat, penguatan ditetapkan. Jadi yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan-Tuhan lain tidak pernah menjamah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Tuhan yang mau disembah, siapa wajib disembah adalah Allah. Karena Tuhan yang lain yang katanya disembah itu tidak layak untuk disembah. Kenapa? Karena Tuhan yang lain itu adalah mereka pada hakikat Tuhan. Bahkan mereka adalah makhluk yang Allah ciptakan. Contoh saja. Zaman dahulu, zaman Nabi SAW, Fir'aun itu seorang penguasa yang sangat ditakuti, yang zalim, sehingga dia pengikutnya pun selalu tunduk kepada dia. Dan mereka ketika Nabi Ibrahim menangkapnya, Fir'aun AS mengatakan, "Siapa Tuhan kalian?" Mereka menyembah Fir'aun. Jadi Fir'aun itu dia bukan Tuhan, tapi mengaku Tuhan. Atau dia bukan Tuhan, tapi dia mengaku Tuhan. Karena merasa dia adalah yang paling tinggi, dia adalah yang paling berkuasa, dia adalah yang paling kaya, sehingga tidak ada siapapun yang berani menentang. Dalam bahasa Islam, Tuhan itu adalah yang mampu menghidupkan dan mematikan. Artinya menghidupkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada, menghidupkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Tapi Fir'aun adalah seorang makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mampu menghidupkan sesuatu yang dari sebelumnya tidak ada. Jadi inilah konsep la ilaha illallah antara Tuhan dan bukan Tuhan, antara Khalik dan makhluk. Jangan mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kita bisa pahami bahwasanya persoalan yang sama yang dihadapi oleh kita sampai saat ini adalah persoalan tauhid. Rusaknya moral, rusaknya cara berpikir kita, ideologi umat Islam yang sedikit agak komunis, sedikit juga liberal, karena masalah. Kemudian banyaknya penyimpangan akidah dan pemikiran juga ada sebabnya karena kelemahan tauhid. Dan semuanya persoalannya adalah sama, adalah masalah namanya pemahaman kita tentang tauhid. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, yang harus wajib kita lakukan adalah kita senantiasa belajar tentang tauhid, tentang akidah, rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6. Tidak cukup dihafal, tapi perlu dipahami. Tidak cukup dihafal, tapi perlu dipahami agar tidak ada penyimpangan. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tauhid adalah salah satu hal yang terpenting dalam kehidupan kita sehari-hari dan saat ini seperti itu. Belum lagi nanti masalah tantangan kita. Ya, ada istilah nanti namanya moderasi beragama. Ya kan? Ada istilah moderasi beragama. Ini hati-hati. Awalnya memang bagus. Ada moderasi agama yang bisa kita sepakati, ada juga yang tidak bisa kita sepakati. Ada yang bisa kita sepakati. Tatkala moderasi agama itu diperuntukkan untuk menciptakan toleransi beragama, itu boleh kita ikuti, kita mencari kesamaannya. Tetapi dalam bidang akidah kita tidak boleh. Di sini kita bertoleransi. Kalau kita bertoleransi terhadap agama lain, berarti kita sudah mencampur adukan keyakinan kita terhadap agama lain. Maka kita tidak berbuat syirik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang sering terjadi adalah
setiap menjelang tahun baru atau hari Natal misalnya, sudah banyak umat Islam atas nama toleransi beragama, mereka atas nama toleransi dan toleransi beragama datang ke gereja, bersih gereja, ibadah bersama, baca Al-Quran di gereja, azan di gereja, dan lain sebagainya. Atas nama toleransi beragama menciptakan ketentraman, menciptakan keamanan, menciptakan atau menghargai perbedaan. Ini toleransi beragama seperti ini yang dibenarkan karena sudah ada termasuk mencampur adukan ajaran Islam dengan ajaran agama lain. Itu namanya sudah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Talbisul haqq bil batil, mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Kemudian ada lagi toleransi agama atas nama menghargai kearifan lokal. Jadi kita terkadang ada yang ritual yang berbau syirik, ada ritual berbau syirik seperti misalnya sedekah laut, sedekah bumi, atau sedekah di kuburan dan lain sebagainya. Kemudian dicampur adukan dengan ajaran agama kita, ya, atau dengan ajaran-ajaran ritual agama Islam, itu juga adalah termasuk tidak dibenarkan. Makanya kalau di Jawa ada istilah namanya Islam Kejawen. Islam Kejawen, kalau di Sunda namanya Sunda Wiwitan. Itu percampuran antara agama dan budaya. Agama dan budaya. Misalnya begini, kalau di rumah kami dulu ya tradisi, kalau menjelang Ramadan atau hari Asyura, tanggal 1 Asyura, itu di rumah kami dulu, termasuk pengantin Kejawen juga dulu, orang tua. Jadi kalau ibunya pasang membuat lupa sesajen ibunya, kemudian ada kopi, kemudian ada lagi kue macam. Anak itu dibacakan dari rumah, dibacakan doa di rumah dalam rangka untuk menghargai orang-orang yang sudah meninggal. Kemudian besoknya kita buat lagi menaruh sesajen itu di jembatan, kemudian di tempat-tempat angker, lalu kita bacakan doa-doa Allah dan lain sebagainya. Dan ini adalah sinkretisme, mencampur adukan antara budaya dengan agama, sehingga jadilah agama Islam itu tidak murni. Agama Islam itu tidak murni. Kenapa posisinya agama Islam harus ikut kepada budaya? Harus ikut kepada budaya. Dalam Islam budaya tidak dilarang sepanjang dia tidak menyelisih agama, sepanjang dia tidak menyelisih aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka inilah yang penting bagi kita untuk senantiasa menguatkan tauhid kita, menguatkan kita dengan pemahaman yang benar, pemahaman salafus saleh yang tidak bercampur dengan syirik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah mati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang bisa kita sampaikan. Saya banyak sekali kekurangan. Bila ada di antara jamaah yang ingin bertanya, silakan saja. Yang berkaitan dengan tauhid ini memang penting ya Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ini adalah perkara penting. Dan pokok ibadah kita, amal ibadah kita itu tidak bisa diterima kecuali dengan tauhid yang lurus, tauhid yang zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan akidah tauhid ini, ada satu ungkapan atau kalimat, apakah itu hadis, Quran atau banyak perkataan ulama, kurang lebih begini ya. Tatafakkaru fi khalqillah wa tatafakkaru fi dzatihi. Artinya kurang lebih memahamkan saya, pikirkan ya, tentang ciptaan Allah. Jangan pikirkan tentang zat Allah, bagaimana dia, di mana dia keberadaannya. Nah itu
apakah Quran hadis itu hanya perkataan ulama dan maksudnya apa? Mungkin perlu pendalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal hidayah. Jadi tafakkaru fil khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang redaksi yang mungkin agak berbeda-beda dalam penyampaian, tapi sama, yaitu berpikirlah tentang ciptaan Allah, jangan berpikir tentang zat Allah. Jadi dia berkaitan dengan keimanan kepada asma wa sifat. Jadi kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala agar berpikir tentang ciptaan, karena di dalamnya itu banyak ilmu pengetahuan. Ya, banyak ilmu pengetahuan, banyak hikmah yang diambil. Salah satunya misalnya ilmu perbintangan, kosmologi dan lain sebagainya. Sains, teknologi itu adalah berkaitan dengan ciptaan-ciptaan Allah. Dan Allah Rasulullah memerintahkan itu saja yang kalian pikirkan, renungkan. Ini sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, alladzina yadhkurullaha qiyaman. Seperti itu inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil Ini sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala agar gunakan pikiran kita, akal kita, potensi akal kita untuk memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan pikir tentang zat Allah. Memang kita tidak boleh kita. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwa Allah itu Tuhan yang maha tidak terbatas, maha sempurna. Sedangkan kita ini maha tidak terbatas, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Akal kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Bila kita memahami dan mencoba, bila kita mencoba memikirkan tentang zat Allah, kita tidak akan pernah sanggup. Kita tidak pernah sanggup, karena memang tidak bisa. Itulah kata sebagai ulama ketika kita bicara tentang ayat tasyabbih, bicara tentang sifat Allah, itu jangan sekali-kali kita menggiring memahami Allah itu ke alam pikiran kita atau tasawuf. Jangan menggiring pemahaman kita dan tentang Allah itu sesuai dengan pemahaman kita. Maka ada istilah pada zaman dahulu salafus saleh mengatakan apa yang terpikir oleh tentang Allah itu bukan Allah. Ya, apa yang terpikir oleh tentang Allah, maksud Allah itu bukan Allah. Kenapa? Karena tidak bisa terpikirkan oleh kita Allah. Di luar nalar kita, di luar kemampuan kita. Jadi jangan pikir di sini. Cukup pikirkan saja tentang apa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk perintah dan meninggalkan apa yang terlarang untuk bertakar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yakinlah bahwasanya Allah dekat dengan kita. Allah tidak jauh dari kita. Allah senantiasa hadir bersama kita. Tetapi kalau kita memikirkan zat Allah, kita tidak akan pernah mampu karena berbeda. Berbeda tadi seperti disebutkan tadi. La ilaha illallah itu adalah Allah itu adalah Khaliq, sedang kita adalah makhluk. Allah yang menciptakan kita, kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua realitas yang berbeda. Dua realitas yang berbeda. Kita terdiri dari unsur-unsur jisim dan lain sebagainya, tapi Allah tidak. Allah tidak sama dengan manusia. Allah tidak sama dengan makhluk dan lain sebagainya. Jadi maksudnya seperti itu. Jangan kita berpikir tentang zat Allah terlampau jauh. Cuma kita harus yakin bahwasanya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Rabbukumul awwalin, Tuhan kalian dan Tuhan kita semua yang menciptakan kita dan menciptakan seluruh makhluk. Itu saja. Ya, Maha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis. Bukan sebutkan hadis. Ada apa-apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak Ustaz dan Bapak dan Ibu yang saya muliakan, yang saya tanyakan Pak Ustaz masalah sejuk.
sedikit. Karena di daerah kita ini nggak lepas dari Sejuk. Kadang-kadang kita punya rumah baru di Sejuk, punya hotel baru di Sejuk, mau layanan juga di Sejuk, mau turun tanah di Sejuk, menggunakan beras kuning, nah kayak gitulah ada pakai tiru dan sebagainya. Itu menurut agama kita itu tradisi atau sunnah atau memang itu haram? Penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dijawab ada kaidah begini. Al-asnul fil adat ibahah. Yang hukum asal adat itu adalah boleh. Hatta yang madal ada sahihah sampai dapat dalil yang merubah kebolehan yang tadi. Jadi hukum asal adat itu adalah dibolehkan. Tetapi bila ada dalil yang mengatakan tidak boleh, maka itu menjadi tidak boleh. Dan kemudian yang Bapak yang Allah Subhanahu wa taala. Kapan adat itu dibolehkan? Pertama, dia adalah tidak menyelesaikan syariat. Tidak menyelesaikan syariat. Seperti tradisi, misalnya gotong royong, karena itu dia sejalan dengan Islam. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong kamu dan kebaikan dan ketakwaan. Kemudian dia berkaitan dengan muamalah, sepanjang dia berkaitan dengan muamalah dan tidak menyelesaikan syariat itu dibolehkan. Misalnya kita sudah di sini sudah membudaya, misalnya kan, misalnya sudah membudaya. Kalau kita misalnya menginap di sebuah losmen, dan tradisi di sini, kebiasaan di sini maksudnya adalah membayar DP dulu, dan situ tidak ada unsur kezaliman, itu dibolehkan, dibolehkan. Ketiga adalah sepanjang itu tidak ada kaitannya dengan ibadah. Dengan ibadah, seperti ibadah yang tadi disebutkan. Contoh tadi adalah menganggap bahwasanya bagian dari ibadah itu ada sedekah laut, sedekah bumi, sedekah di makam-makam keramat. Sedekah itu syariat. Ada syariat dalam Islam, boleh. Cuma ketika dia dimasuki unsur kesyirikan, ibadah yang ada unsur kesyirikan ditujukan kepada penguasa selain Allah, seperti Nyerolok Kidul atau Nyeblorok, penguasa laut, maka itu dia dibenarkan. Walaupun itu tradisi, karena dia bercampur dengan ada kaitannya dengan ibadah. Maka ibadah seperti ini yang bercampur dengan tradisi ini tidak dibenarkan. Kemudian masalah pasujud memang banyak terjadi perdebatan di dalam masyarakat. Pasujud adalah bagian tradisi. Di sini ada dua kelompok yang mengatakan pasujud itu adalah sesuatu tradisi daripada umat Hindu, sehingga dia tidak perlu diamalkan. Karena itu adalah bagian daripada ritual umat Hindu, sehingga itu tidak perlu diamalkan, khawatir masuk ke dalam percampuran ajaran agama antara Islam dengan Hindu. Kedua, ada bolehkan sepanjang tujuannya bukan ibadah, sebagai tradisi tadi, sebagai niatnya adalah sekadar untuk tradisi. Sebagian ada yang membolehkan seperti itu, sepanjang niatnya adalah untuk tradisi. Sebanyak seperti itu, tetapi memang ada juga sebagian meniatkan untuk mendapatkan keberkahan, keselamatan dan lain sebagainya. Misalnya saya beli Honda atau beli mobil, dipasujud, tujuannya adalah supaya mendapatkan keberkahan dengan Honda itu, kemudian supaya tidak selamat, supaya tidak terjadi kecelakaan dengan sebab pasujud tadi, maka itu tidak boleh, tidak dibenarkan. Karena apa? Sudah beda caranya, sudah beda caranya. Padahal kalau untuk keselamatan, keberkahan, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada di doa Allah
barik lana fi ma atait. Ya Allah, berkailah apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Kalau mau sama, baca doa pakai kendaraan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Sebelum keluar rumah baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak perlu masuk menjadi masalah, tetapi sunnah Nabi seperti itu. Itu aja yang Arab diamalkan, disyariatkan. Kalau untuk mencari keselamatan. Jadi bahasa itu adalah bagian tradisi. Ini ada dua kelompok yang mengatakan khawatir dari bercampur adukan antara ajaran Islam dengan agama Hindu, lebih baik ditinggal. Tetapi ada pendapat sebagai ulama yang Aceh termasuk di MPO itu membolehkan sepanjang itu dianggap sebagai sebuah tradisi biasa dan tidak dianggap sebagai sebuah ritual atau mengharapkan keberkahan dan lain sebagainya. Itu dibolehkan. Itu sebagian pendapat ulama membolehkan sepanjang bukan sebagai ritual tapi sebagai tradisi biasa dan tujuannya untuk mencari keselamatan, keberkahan dan lain sebagainya. Jadi mungkin ada yang lain atau ada yang menambahkan? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang kami muliakan, ini juga kisah tauhid tadi. Ini pengalaman pribadi kami. Pada suatu ketika kami sendiri itu tertusuk paku di kaki. Begitu tertusuk paku itu kan, begitu kita cabut paku itu berdenyut. Satu ketika dari situ satu bapak dengan tak apa di mandi saja saja. Denyut itu tadi hilang. Bagaimana itu? Apa itu tidak boleh? Apa kita tunggu saja? Kaki itu gembung, bengkakan. Yang tadi bapak ini bagaimana? Apa dia bersalah atau dia menduakan Allah bagaimana? Nah, bagaimana sih? Begitu juga dengan dulu nenek-nenek kita terpaksa ular. Dulu pun kesehatan itu belum ada. Kalau dia dulu tidak diobat dengan begitu, dengan dia cara sendiri, itu patah. Yang kena patah ular tadi ini meninggal dunia. Saya contohkan sedikit, kadang-kadang bapak bawa dari sini, dari atas. Colok begini, kan? Katanya begini. Semua itu saja. Nah, itu bagaimana? Termasuk sekarang, saya pikir belum juga dibacakan masalah yang jatuh, patah kaki. Kalau kita bawa ke dokter, jadi dioperasi diputus, kepalanya putus. Jadi kalau kita ke kampung, itu dia nggak ada apa-apa tuh. Ya sini aja sebulan. Insya Allah sembuh. Itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di masa Rasulullah pernah Rasulullah bersama sahabat melakukan perjalanan. Ada perjalanan Rasulullah dengan para sahabat itu dia beristirahat di sebuah kampung, di sebuah desa. Lalu ada seseorang datang kepada sahabat untuk meminta tolong kalau saja ada salah satu penduduk yang terkena sengatan binatang buas. Sengatan binatang buas meminta kepada para sahabat. Lalu ada datang sahabat yang bersedia menolongnya. Lalu datanglah beliau ke orang yang terkena sengatan dari binatang buas tadi dan dia membacakan Al-Fatihah. Membacakan Al-Fatihah. Lalu sembuh. Itulah namanya ruqyah. Dan itu boleh. Ya. Itu pertama kan. Kedua, sepanjang itu sesuai dengan sunnah itu boleh. Kedua, kalau misalnya dia berdoa, tetapi berdoa dengan
meminta tolong kepada selain Allah, dia sudah berusaha perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk terjebak dalam perbuatan syirik, karena dia mintanya kepada selain Allah. Memang sembuh, memang sembuh, memang karena itu ini yang berikut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kita di mana-mana di Indonesia itu masih kuat dengan dengan kepercayaan bisnis. Saya juga pernah alami dulu ketika saya dulu belajar di tenaga dalam. Itu bacaan awalnya segi-seginya fokus kan. Tapi di ujung akhir daripada bacaan yang saya pelajari, memintanya kepada Allah, memintanya kepada Allah. Ada mantra-mantra sejak Allah sudah mati, gajah marah, setan marah, mati. Jadi ada mantra-mantra yang bukan doa-doa dari Islam. Kita terjebak dalam perbuatan syirik. Hebatnya setan begitu. 99 kita diajarkan kalimat yang bagus, 99%, 1%-nya syirik, kalimat syirik, mantra syirik. Jadi yang 99% itu hilang dari Allah, jadi hapus. Kata Allah, lain asyaka la yaquluna amaluka. Jika engkau berbuat syirik kepada Allah, sia-sia amalmu. Jadi kita diajarkan seperti itu. Wacananya banyak sekali. Ya ayu yang qayyum dan qayyumul afdal wa kana sababa nanti banyak sekali. Masuk ayat kursi dibaca. Pokoknya saya waktu hari kemudian saya amalkan. Tapi ujung-ujungnya permintaannya seperti itu. Emang berhasil tanpa tenaga dalam. Tapi setelah saya belajar saya buat. Jadi memang ada seperti itu. Ada yang meminta kepada Allah, ada yang meminta kepada selain Allah. Ketika pengobatan kita dia memohonkan kepada selain Allah, maka dia telah melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sembuh itu dosa besar. Walaupun sembuh itu adalah dosa besar. Kalau kita tidak tahu, ya tidak apa-apa. Kalau kita yang obati kita tidak tahu dosanya kan, itu tidak jadi masalah. Tetapi bila mantranya itu adalah bukan Al-Fatihah, misalnya doa dalam bentuk bahasa Indonesia, maka masalah. Kita minta kepada Allah, tapi bahasa kamu, tak boleh juga. Ya Allah, sembuhkanlah kesimpulan, pakai bahasa kamu. Tapi mintanya kepada Allah, boleh, bisa jadi masalah. Tapi tidak boleh meminta kepada selain Allah, walaupun ada bacaan-bacaannya, ada dan sebagainya. Tapi kalau kita kepada Allah, walaupun dengan mantra, misalnya dengan bacaan-bacaan doa bahasa kamu, itu boleh, asal kepada Allah kita. Jadi demikian jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang lain? Sudah. Jadi jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang saya sampaikan. Sungguh banyak sekali kelemahan dan kekurangan yang saya sampaikan dari segi bahasa untuk dalam ilmu. Dan saya mohon maaf kepada jemaah